Langsung saja saya akan menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Pak Sandi, selamat siang. Selamat siang, apa kabar IDX Channel? Terima kasih sudah mengundang kami. Kabar yang luar biasa, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, Pak. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Oke, Pak, berbicara mengenai pengembangan pariwisata halal nih Indonesia, ada banyak pandangan tentang konsep pariwisata halal karena ya mayoritas dari masyarakat di tanah air ini kan adalah umat Muslim gitu. Tapi sebenarnya perbedaan pariwisata pada umumnya dengan pariwisata halal itu seperti apa sih dan apakah hanya menyasar masyarakat Muslim Indonesia atau juga sebenarnya mancanegara? Jadi sebetulnya banyak miskonsepsi terhadap pariwisata halal dan saya ingin jelaskan terlebih dahulu konsep pariwisata halal itu sendiri. Pariwisata halal ini sifatnya universal dan inklusif. Jadi untuk wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara, yaitu penyediaan seperangkat layanan tambahan. Jadi extended services. Jadi layanan tambahan itu ada di amenitas, yaitu seperti hotel, restoran, daya tarik wisata, seperti tempat destinasi wisata dan aksesibilitas, yaitu infrastruktur yang ditujukan untuk diberikan memenuhi pengalaman dan kebutuhan dari keinginan wisatawan Muslim. Jadi misalnya tempat ibadah, juga restoran halal, dan juga destinasi yang ramah terhadap wisatawan Muslim. Misalnya kalau kolam renang itu ada opsi di mana sebagian kolam renang itu dikhususkan untuk wisatawan yang berkeluarga, itu ada waktunya tersendiri maupun juga untuk para muslimah dan muslimin yang terpisah. Nah, target utama pariwisata halal tentunya yang Nusantara dan mancanegara secara keseluruhan. Kita perlu catat bahwa wisatawan Nusantara yang berpariwisata halal ini sangat besar. Setiap hari saya mencatat antara 5.000 sampai 7.000 yang setelah mereka melakukan umroh, mereka pergi ke destinasi lainnya seperti di Turki, Mesir. Padahal kita bisa kembangkan mereka setelah umroh juga bisa melanjutkan pariwisata religi atau wisata halalnya ke destinasi di Aceh, Sumatera Barat, atau di Kepri, atau di NTB, atau di Kalimantan Selatan. Yang terpenting kebersihan, kenyamanan, dan keamanan dari pariwisata itu terjaga. Jadi pariwisata yang halal dan thayyib. Jadi setiap wisatawan baik muslim atau non-muslim dapat juga menikmati pariwisata halal tersebut. Oke, jadi sebenarnya lebih ke layanan tambahan begitu ya. Kemudian kalau berbicara potensi dapat kita tarik kesimpulan bahwa memang potensi di Indonesia ini sangat besar. Tetapi kalau perkembangan dari sarana kemudian juga infrastrukturnya bagaimana, Pak? Ya, ini yang perlu harus kita tingkatkan. Misalnya di Korea Selatan, ini pariwisata halalnya sudah sangat maju. Juga di Jepang, pariwisata halal, walaupun mereka minim destinasi wisata religi, tapi mereka sudah menyiapkan konsep-konsep pariwisata halal itu dengan 3 kategori yang terbagi need to have. Apa itu need to have? Atau must have lah ya, itu adalah layanan tambahan yang wajib dalam penyelenggaraan pariwisata halal seperti halal restoran. Itu di Korea Selatan dan di Jepang, di Thailand itu mereka sudah mengembangkannya dan ada informasi yang sangat memadai dari segi elektronik, digitalisasi di mana halal food service dan juga fasilitas untuk mendirikan sholat termasuk juga di terminal-terminal transportasi, di stasiun kereta itu sudah ada. Yang kedua adalah good to have. Ini layanan tambahan yang sebaiknya ada di dalam penyelenggaraan pariwisata halal seperti toilet yang user friendly,
toilet yang menggunakan air bagi muslim dan muslimah. Ini juga sekarang sedang dikembangkan di Jepang, di destinasi lainnya, dan ini juga bisa kita tambahkan infrastrukturnya di Indonesia. Dan terakhir, yang ketiga atau kategori ketiga adalah nice to have. Ini adalah layanan tambahan yang seandainya ada itu menambah kelengkapan dari pariwisata halal, yaitu fasilitas misalnya rekreasi yang family Muslim friendly. Misalnya yang tadi saya sampaikan bahwa kegiatan kalau di kolam renang itu mungkin hari tertentu adalah untuk yang muslimin, yang hari-hari tertentu untuk muslimah, atau yang untuk keluarga atau family oriented. Oke. Dengan keadaan seperti yang sekarang kita hadapi pasca pandemi, ini merupakan suatu peluang yang harus kita ambil segera untuk membangkitkan kembali sektor kita, membangkitkan ekonomi, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja.